Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar di tema 2 subtema 1 pembelajaran kelima kelas 2. Baiklah anak-anak ustazah semuanya, kita akan melanjutkan pembelajaran kita selanjutnya. Mari disimak ya. Di sini ada percakapan antara balon dan perahu. Perahu, bagaimana cara kamu berlayar? Kata balon. Dengan angin balon, jawab perahu. Angin? Apa itu angin? Tanya balon. Angin itu udara yang bergerak. Kalau kamu, mengapa bisa mengembang balon? Tanya kembali si perahu. Kemudian balon menjawab, karena di dalam perutku ini juga ada udara, perahu. Ketika udara itu ditiupkan, aku dapat menggelembung. Jawab balon. Berarti udara sama-sama berguna ya bagi kita? Jawab si perahu. Nah, percakapan antara balon dan perahu ini membahas tentang udara. Nah, jadi di sekitar kita itu banyak udara. Udara itu ada bermacam-macam. Yang kita hirup itu namanya oksigen. Yang kita keluarkan dari tubuh kita itu namanya karbon dioksida. Nah, perahu dapat bergerak dengan bantuan angin. Angin merupakan udara yang bergerak. Nah, di sini sudah terdapat soal ya. Perintahnya, jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks percakapan di atas. Oke, kita lihat soal yang pertama. Apa yang dibicarakan perahu kertas dengan balon? Apa anak-anak? Ya, mereka membicarakan tentang udara dan angin. Kemudian kita lanjut ke soal yang nomor 2. Mengapa balon bisa menggelembung? Ayo, mengapa? Ada yang masih ingat? Iya, karena di dalam balon terdapat udara. Baiklah, kita lanjut ke soal yang nomor 3. Soal nomor 3, mengapa perahu kertas bisa berlayar jika diapungkan? Ayo, ada yang masih ingat tadi? Apa kata perahu? Kenapa ia bisa berlayar jika diapungkan? Iya benar, karena tertiup angin. Oke, yang nomor 4, sebutkan beberapa benda yang memiliki sifat yang sama seperti balon. Kalau sifatnya seperti balon berarti benda tersebut bisa mengembang atau dapat mengembang bila diisi udara atau ditiupkan udara. Contohnya adalah ban mobil, ban sepeda, ban motor yang berisi udara, serta plastik yang diisikan udara. Ayo melakukan percobaan bersama-sama untuk mengetahui sifat benda gas. Jadi udara itu adalah salah satu benda gas. Kemarin kita sudah belajar tentang benda cair dan padat. Nah, hari ini kita belajar tentang sifat benda gas. Sifat-sifat benda, alat dan bahan yang diperlukan. Yang pertama, balon, dan yang kedua, kantong plastik bening. Cara kerja. 1. Tiuplah balon sampai menggelembung, kemudian ikat mulut balon dengan karet. Lalu yang kedua, tiuplah kantong plastik sampai mengembang. Selanjutnya, ikat mulut plastik dengan karet. Nah, jadi kita amati bentuk balon dan kantong plastik tersebut yang sama-sama kita tiup dan isikan udara. Bagaimanakah bentuk balon dan kantong plastik? Nah, di dalam balon dan di dalam plastik itu ada udara. Balon dan udara itu merupakan benda padat anak-anak. Namun, setelah kita tiupkan, kita isikan udara, maka balon dan plastik bening itu mengembang, menggelembung.
Udara yang terdapat pada balon dan plastik itu dinamakan gas. Nah, mari kita tarik kesimpulan dari percobaan kita tadi. Balon dan plastik adalah benda padat. Nah, seperti penjelasan Ustazah tadi ya. 2. Balon dan plastik jika ditiupkan akan menggelembung dan di dalamnya ada gas atau udara. Nah, itu yang kita sebut udara atau gas. Oke, yang ketiga, sifat benda gas adalah bentuknya berubah-ubah sesuai bentuk wadah atau tempatnya. Ketika kita tiupkan udara ke balon, maka balon itu secara otomatis berbentuk seperti balon. Nah, ketika kita tiupkan udara ke dalam plastik, maka bentuk udara tersebut berbentuk plastik. Nah, itu makanya sifat benda gas itu bentuknya berubah-ubah sesuai wadah atau tempatnya. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari percobaan ini adalah jika udara kita tempatkan ke balon yang berbentuk love, maka udara itu akan berbentuk love. Dan jika kita tiupkan udara ke plastik, otomatis bentuk udara itu berbentuk plastik. Nah, itu merupakan bentuk sifat gas yang berubah-ubah. Benda gas jika dipindahkan tempat, maka bentuknya akan berubah seperti tempatnya. Jika gas dimasukkan ke dalam balon, maka bentuknya seperti balon. Jika dimasukkan ke dalam botol, maka bentuknya juga seperti botol. Oke, kita lanjutkan ke pembelajaran berikutnya. Ada teks meniup balon. Balon terbuat dari bahan karet. Karet bersifat lentur dan elastis. Saat kita meniup balon, udara masuk ke dalam balon. Balon yang kita tiup akan menggelembung. Udara akan menekan balon ke segala arah. Udara dalam balon akan menyesuaikan dengan bentuk balon. Begitu juga dengan kantong plastik. Artinya, bentuk udara mengikuti bentuk wadahnya. Nah, dari teks tadi ada 4 soal. Mari kita jawab. Yang pertama, bagaimana bentuk udara ketika ditiupkan ke balon? Ya, bentuknya ya seperti balon. Yang kedua, bagaimana bentuk udara ketika ditiupkan ke kantong plastik? Tetap, udara tersebut tetap berbentuk plastik. Oke, yang ketiga, apakah sama bentuk udara ketika ditiupkan ke balon dan kantong plastik? Tentu berbeda ya, dari bendanya saja sudah berbeda. Terus, bagaimana menurutmu sifat udara? Nah, sifat benda gas itu berubah-ubah sesuai dengan wadah atau tempat yang ia tempati. Amatilah gambar berikut. Apa yang dilakukan Benny dan teman-teman? Pernahkah kamu melakukan permainan tersebut? Lakukan permainan kepala, pundak, lutut, kaki bersama teman-temanmu. Nah, ini merupakan permainan pundak, lutut, kaki yang dimana di kakinya terdapat bola atau balon. Saat kita mau memegang kaki, balon yang berada di kaki kita, di kepitan kaki kita itu tidak boleh jatuh. Nah, itu aturannya. Makanya setiap permainan ada aturannya. Setiap aturan permainan harus dipatuhi. Ketika bermain tidak boleh curang. Aturan tidak hanya ada dalam permainan saja. Di rumahku juga ada beberapa aturan. Teman-teman mau tahu? Nah, ayo kita lihat ke halaman selanjutnya. Di bawah ini adalah beberapa aturan di rumah Benny. Bacalah dengan lafal dan intonasi yang tepat. Aturan di rumahku. 1. Bangun pagi pukul 5. 2. Setelah bangun merapikan tempat tidur. 3. Selalu minta izin bila berpergian. 4. Dalam bermain tidak boleh lupa waktu. 5. Setelah makan membersihkan meja dan mencuci piring.
6. Sore hari membantu pekerjaan orang tua. 7. Pukul 19.00 atau jam 7 belajar dengan rajin. 8. Pukul 21.00 atau pukul 9 tidur. Nah, kamu telah membaca beberapa aturan di rumah Benny. Bagaimana dengan aturan di rumahmu? Nah, di sini sudah ada tabel yang berisi beberapa hal yang perlu dan tidak boleh dilakukan. Coba anak-anak ustazah beri centang pada hal-hal yang perlu dan tidak boleh kalian lakukan. Yang pertama, menonton sampai larut malam. Yang kedua, membantu ayah dan ibu. Yang ketiga, mengerjakan PR. Yang keempat, bermain dengan curang. Nah, silakan isi di kolom perlu dan tidak perlu dilakukan. Isi sesuai dengan apa yang kalian alami atau apa yang menjadi kebiasaan kalian di rumah ya. Oke, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Ustazah harap kalian paham ya. Jangan lupa untuk membereskan peralatan belajarnya. Dan berterima kasih kepada orang tua kalian karena telah membimbing kalian selama belajar di rumah. Oke, Bunda akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.